Baik, terima kasih Bu Eli. Terima kasih, puji Tuhan, Ibu yang luar biasa ini, saudara, yang cinta akan kota dan bangsa yang luar biasa. Saya kenal Bu Eli bersama dengan Pak bukan Pak Imam gitu ya di ICI yang luar biasa. Dan cinta Tuhan yang luar biasa, saya bangga dengan hamba Tuhan yang luar biasa, yang cinta akan bangsa dan kotanya, dan saya pikir ini orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani, untuk memenangkan kota ini. Baik, terima kasih Bu Eli buat kesempatannya, dan saya bersyukur kita boleh tetap terkoneksi semua, ya. Dan memang inilah Bu Kristus, ya, kita tidak dipisahkan dengan, kita bersyukur satu sisi dengan masa pandemi, Tuhan berikan media yang baru melalui Zoom ini, sehingga melalui Zoom ini mempertemukan kita. Coba kalau kita onsite ya gitu ya, ketemu begitu, saudara, mana mungkin bisa ngumpul kayak begini, saudara ya, dari mana-mana bisa ngumpul. Tapi puji Tuhan di satu layar ini kita bisa bersama-sama. Salam hormat buat semua Bapak Ibu yang mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu, dan salam kenal semuanya. Saya bersyukur, saya bangga dengan kita hamba Tuhan yang setia mencari wajah Tuhan. Karena saya, seperti tadi Bu Eli saya sampaikan bahwa saya memang fasilitator daripada pendoa di Kota Bekasi. Saya selalu ingatkan, kalau kita rindu, saya percaya semua kita pasti sudah berdoa. Ya, pasti sudah berdoa. Ya, doa pribadi saat teduh itu pasti juga di gereja lokal. Itu doa itu untuk pribadi, untuk keluarga, untuk gereja lokal kita is okay. Tapi untuk mentransform satu kota, apalagi satu bangsa, itu nggak cukup kita cuma satu gereja lokal. Mau tidak mau kita harus berjejaring. Ya, nah, saya itu kita bersyukur, kita bisa bersyukur hari ini. Baik, kesempatan yang saya pikir saya nggak bisa memperkenalkan diri tadi, Bu Eli sudah mengenalkan. Ya, memang hari-hari ini saya tergerak dengan hari ini pas, Bu Eli, hari ini pas ulang tahun Kota Bekasi. Ya, menjadi kota Madia, tadinya kabupaten dimekarkan sehingga menjadi Kota Bekasi yang ke-24 tahun. Kita bangga, saya bangga menjadi penduduk Kota Bekasi, saya bangga menjadi warga Bekasi, saya bangga Bekasi itu rumahku, dan saya bangga dengan Pak Wali yang begitu pluralis, ya, yang sehingga bisa mengayomi semua. Dan Bekasi data menunjukkan bahwa adalah miniatur dari ibu kota Jakarta. So, kenapa? Semua suku ada di Bekasi. Ya, jadi memang suku itu miniatur dari bangsa kita Indonesia. Baik, saya tergerak dari beberapa hari lalu ketika Bu Eli memberikan tugas, saya berdoa apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharingkan di kalangan hamba Tuhan, para fasilitator untuk berdoa. Dan Tuhan berikan taruh sesuatu, saya tidak men-sharingkan firman Tuhan berdasarkan otak saya, ya, dari otak saya, tapi saya dari hati. Karena itu saya akan berbicara tentang transformasi, ya, transformasi hati itu melalui ibadah yang sejati. Nah, kalau saya bilang ibadah sejati bukan berarti ibadah hari Minggu tidak sejati, enggak. Tapi nanti kita akan lihat ayatnya, memang ayatnya menulisnya ibadah sejati, ya, nanti mungkin saya akan jelaskan. Jadi memang kita harus ibadah, hati kita bisa diubahkan melalui transformasi itu bisa melalui ibadah yang akan kita lakukan. Baik, saya akan sharekan screen. Baik, Bapak Ibu sudah lihat semua ya? Sudah kelihatan? Baik, sudah kelihatan semua ya? Nah, saya mau mulai dari sini, Bapak. Ya? Ya, sudah kelihatan. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai dari sini. Kalau kita perhatikan Matius 5 ayat 7, ya, firman Tuhan katakan begini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya akan mulai dari sini. Mari kita berdoa sebentar yuk. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang indah. Kami sudah memuji, menyembah-Mu, biar pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan duduk diam, buka mata hati kami, berikan kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema dan mengubah setiap hidup kami. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh membangun manusia rohani kami. Terima kasih pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu.
Pewahyuanmu yang baru turun tengah-tengah kami dan urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, khotbah di bukit, Bapak Ibu, itu pasal 5 ya, itu berbicara tentang sikap hati. Pasal 6, Yesus mulai mengajarkan bagaimana kita bisa mengalami transformasi hati melalui ibadah, melalui puasa, melalui doa. Pasal yang ke-7, ya, kalau kita lihat Matius pasal 7, itu berbicara tentang kerajaan Allah. Maka cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambah. Nah, kita akan lihat. Nah, jadi gambar hati dan otak kita itu perlu ditransformasi hati, ya. Itu lewat ibadah yang sejati, yaitu membangun manusia roh. Gitu. Hari-hari ini sangat penting kita bangun ini, saudara. Dalam situasi masa pandemi ini, saya pikir ini yang penting. Bukan hanya jasmania kita, ya, kita rohani kita, manusia roh kita perlu dibangun. Nah, pertanyaannya adalah pikiran di bawah air sadar kita ini banyak pikiran yang jahat. Ya, pikiran kita ini dipenuhi ketika manusia jatuh dalam dosa. Ini pikiran kedagingan, pikiran duniawi itu dominasi kehidupan kita. Inilah kondisi hati manusia yang jahat, ya, yang kecenderungan jahat. Nah, oleh itu ini perlu diubahkan, perlu ditransformasi. Ibadah adalah mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Hati ini perlu dibereskan, ya, perlu dibenarkan. Selama hati kita nggak dibereskan, maka itu otomatis akan keluar. Makanya Bapak Ibu masih ingat ketika Tuhan Yesus habis pelayanan, begitu masuk di satu rumah, dia lihat dalam keadaan lapar, begitu lihat ada makanan langsung diambil makan. Begitu Yesus langsung ambil makanan dengan murid-muridnya beberapa orang. Orang Yahudi, terutama orang Farisi, kalangan imam, kalangan teolog, marah besar dengan dia. So kenapa? Tuhan Yesus tidak melakukan hukum Taurat. Apa hukum Tauratnya? Mencuci tangan sebelum makan. Itu tradisinya. Makanya saudara, Yesus katakan, makanan yang masuk ke mulut kita, itu nggak menajiskan. Itu paling-paling kebuang ke jamban. Tapi justru yang keluar itu, yang menajiskan dan melemahkan banyak orang. Kenapa yang keluar? Yang keluar itu dari hati. Maka hati kita belum beres, Bapak Ibu. Ya, kepahitan, kekhawatiran, ketakutan, ketersinggungan, itu yang keluar. Bapak Ibu pernah ketemu, kalau ketemu orang, kalau ngomong, waduh, nggak ada yang benar gitu, saudara. Gitu kan? Walaupun orang-orang yang berprestasi, saudara, di mata dia pasti ada tapi, gitu, saudara. Gitu ya. Nah, ini saya mau katakan kalau Bapak Ibu ketemu orang kayak gini, Bapak Ibu sadarilah, hatinya belum dibereskan. Ini perlu diberesin seperti ini, saudara. Ya, ini bukannya hanya laman jatuh cinta aja, tapi ini pemberesan hati, ya, transformasi hati perlu kita lakukan. Nah, ini itu adalah transformasi hati lewat ibadah yang sejati. Terus bagaimana kita dipulihkan? Bagaimana kita membereskan? Gitu kan? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita jawab, ya. Nah, kita akan lihat. Nah, Lukas 6 ayat 45 katakan begini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Maksudnya baik, hatinya baik. Dia pasti mengeluarkan. Nah, itu dari mana? Dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit gitu ya. Jadi ini, makanya saudara, hatinya ini perlu dibereskan terlebih dahulu supaya yang diucapkan keluar dari mulut itu baik. Ya, nah itu bagaimana perbendaharaan. Khotbah di bukit itu tentang hati, perbendaharaan hati. Bapak Ibu, di bawah alam sadar kita tersimpan pikiran-pikiran yang baik, dan jangan lupa juga pikiran yang tidak baik. Nah, kalau kita mau berubah, kita mau mengalami transformasi, kita mau mengalami shifting dalam kehidupan kita, kita harus dimulai dari perbendaharanya apa. Nah, kalau perbendaharanya belum dibereskan, saudara, ini ya
Kita mau pakai kosmetik apapun di luar, ini tetap akan keluar. Orang-orang yang terbiasa dengan perkataan-perkataan jorok, perkataan binatang gitu saudara ya, begitu disentuh sedikit saudara, yang keluar dari mulutnya itu kebun binatang saudara, semua keluar itu. Itu kenapa? Dari sini saudara. Nah kalau ininya belum dibereskan, mau di kosmetik bagaimanapun, mau di training apapun saudara, sebab itu ada di alam sadar kita saudara. Kalau di memori alam sadar kita itu belum dibersihin perbendaharaannya, begitu dipencet keluar sih. Ya, seperti komputer kalau sudah yang tersimpan belum dihapus, dia akan keluar karena dia masih ada di situ, memorize-nya ada di situ. Makanya kita perlu perbendaharaan ini perhatikan. Nah, saya kasih gambar ya. Kondisi hati kita seperti ini. Perbendaharaan itu seperti ini, saudara. Ya, seperti gunung es, permukaannya kelihatannya kecil, tapi dalamnya tanam jauh ke dalam. Lihat ini, saudara. Ya, ini permukaannya kelihatan sedikit, saudara, tapi dalamnya nih. Masih ingat film Titanic, saudara? Ya, kalau lihat ini batu es, saudara. Mungkin di atas kelihatannya cuma ya paling hanya 2-3 meter mungkin, saudara, di permukaan laut. Tapi di dalamnya, saudara, tidak masuk dalam. Ya, film Titanic, saudara, mereka para arsitek, gitu, para inovator, mereka mendesain satu kapal, yang katanya tangan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal itu. Apa yang terjadi, saudara? Dalam pelayaran perdananya, tertabrak sama ini, saudara. Nggak usah tangan Tuhan, hanya gunung es saja, tenggelam. Habis ceritanya, saudara. Makanya saudara, pikiran kita, hati manusia seperti ini. Kalau dasarnya belum dibereskan, saudara, kita mau coba bagaimana mendandani di luar. Suatu hari ini akan muncul, saudara. Apa perbendaharaan kita, saudara? Nah, saya kasih data sedikit ya, saudara. Ini data. 75% dari pikiran kita kecenderungan negatif, kontraproduktif, dan merusak diri. Ini dari ahli, saudara, bukan dari saya, saudara. Saya hanya mengambilnya data ini. 75% itulah pikiran manusia seperti ini. 87% dari penyakit yang disebabkan oleh faktor apa? Pikiran. Makanya saya sering kali kalau ada jemaat, ketika divonis dokter, minta dukungan doa, saya selalu nasehatin. Kita boleh dengar vonis nasihat dokter. Boleh. Ya. Tetapi jangan terlalu dipikirkan. Jangan dibawa masuk ke dalam pikiran kita. Apa yang divoniskan tentang penyakit, satu penyakit, itu boleh didengar, tapi tidak boleh dimasukkan ke dalam pikiran. Kenapa ya? Bahaya kebalikannya. 87%. 13% disebabkan oleh faktor makanan, genetik, dan lingkungan. Ya, jadi kalau orang sakit, 30% penyakitnya itu, saudara, itu dari genetik, makanan, dan lingkungan. Tapi 87% dari pikiran kita. 5% itu berada pikiran sadar. Setiap kita kondisi seperti itu, saudara. Ya, itu data dari seorang ahli neuro, ahli otak. 50% kita berada di pikiran sadar kita. 95% itu di bawah sadar kita, saudara. Ya, pikiran-pikiran yang kita keluar itu di bawah alam sadar kita. Ini kata ahli, saudara, setiap 10 detik pikiran-pikiran di bawah sadar kita akan keluar. Setiap 10 detik sekali. So bisa bayangkan, saudara, pikiran-pikiran terus bermunculan kalau kita ini tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, Matius 6 ayat 33. Tetapi cara pelajaran Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Nah, inti transformasi hati lewat praktek ibadah yang sejati. Makanya soal ibadah sejati itu perlu, karena ibadah sejati akan bisa mentransformasi hati kita. Kenapa? Nah ini dia. Saudara, kalau kita belajar, tadi satu sisi saya banyak bicara dari Matius, dari Injil Matius, tapi kita akan lihat suratnya Paulus.
Roma 12 ayat 1 sampai 8, nanti Bapak Ibu tolong dibaca ya. Saya tidak baca seluruhnya, tapi saya akan baca ayat 1 dan 2. Itu tentang ibadah yang sejati. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, sobat perhatikan ini di sini kalimatnya ya. Persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan korban biasanya harus mati. Sebab kalau hidup ditaruh di altar gimana dipersembahkan. Tapi kenapa Paulus mengajarkan persembahan yang hidup? Ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Ternyata ibadah yang sejati kita, saudara, yaitu mempersembahkan tubuh. Nah, terus bagaimana Pak dengan ibadah yang tiap hari Minggu? Nah, tiap hari Minggu itu ibadah, saudara. Ya, itu ibadah. Nah, saudara, karena ibadah itu sifatnya umum, terdiri dari berbagai usia yang ada di situ dan segmen, makanya saudara ada liturgi yang mengaturnya, saudara. Tapi kalau ibadah yang sejati itu mengalir dengan sendirinya, saudara. Ya, nah itu ibadah yang sejati. Satu ayat lagi. Janganlah menjadi serupa dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang inti sekarang ini pembaharuan budi. Ayat yang pertama tadi itu tentang bagaimana living sacrifice, persembahan korban yang hidup. Tapi ini dikatakan pembaharuan budi. Berubah. Bagaimana perubahan pembaharuan terjadi? Nah, kita akan belajar hari ini ya Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan. Dari 2 ayat, ada 3 poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ibadah yang sejati. Ibadah sejati adalah mempersembahkan tubuh. Korban yang hidup, bukan yang mati. Ya, korban yang hidup, bukan mati. Di 1 Korintus 6 ayat 19 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, nah saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan ini kita mesti sadari betul bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri. Pemiliknya, ownernya adalah Tuhan. Oleh itu kita harus mempergunakan tubuh. Saudara, saya ingin percaya Bapak Ibu pasti nggak betah tinggal di rumah yang kotor, yang bau, pasti nggak betah. Pasti dibersihin, Ustaz. Nah, saudara, Tuhan kita tempat Tuhan tinggal. Tuhan betah tinggal. Kalau kita saja nggak betah dengan rumah yang bau, yang kotor, Tuhan juga nggak akan betah. Makanya seringkali Tuhan, sepertinya Tuhan meninggalkan manusia. Nah kita lihat 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Kita harus memuliakan. Nah, living sacrifice. Artinya korban yang hidup. Bagaimana korban yang hidup? Nah, saudara, saya kasih pengertian ya, saudara. Saya pun baru tahu, belum lama ini, saudara, ketika saya baca satu buku tentang bait suci yang dibangun oleh Salomo. Saudara. Ketika saya baca penulis buku ini, hamba-hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan, dan mereka para ahli bidangnya masing-masing, dan ternyata mereka katakan begini, waktu zaman itu, bait suci yang ada itu, jadi kalau orang-orang, saudara, orang-orang Yahudi mau datang beribadah, nah mereka ibadah kan identik dengan bawa korban. Ketika mereka datang di sekitar kota Yerusalem, mungkin itu dari Yudea, mungkin dari Bethlehem, saudara, kan nggak mungkin, saudara. Apalagi waktu itu belum ada transportasi kayak sekarang. Mereka harus giring sapi, harus giring kambing, harus giring domba. So bisa bayangkan tuh. Ya mungkin saudara yang pernah ke Israel dari Bethlehem ke Yerusalem nggak terlalu jauh sih. Tapi saya bisa bayangkan ya kalau tuntun kambing domba gitu. Nah oleh karena itu mereka nggak nuntun kalau dari rumah mereka, apalagi datang dari Tiberias gitu kan. Mereka nggak bawa
binatang itu dituntut dibawa-bawa, enggak. Nggak memungkinkan. Mereka coba bawa uang, nah mereka datang, sampai di bait suci, mereka ngomong, mungkin pasti sudah yang ngatur, mereka akan beli. Nah, saudara, ternyata di belakang bait suci itu, saudara, ya, di belakang bait suci itu, ada kandang. Ya, kandang yang dibikin khusus. Ya, ini bukan kandang biasa, tapi kandang yang dibikin khusus untuk merawat binatang-binatang yang sudah kosher. Binatang yang sudah melewati screening para imam. Mereka sudah screening, sudah tidak cacat, sudah semuanya sempurna dan siap untuk dikorbankan. Nah, mereka simpan, dirawat di kandang ini. Mereka tunggu kapan giliran mereka dipersembahkan. Nah, saudara, ketika saya baca kisah ini, saudara, Tuhan, inilah the living sacrifice. Inilah korban yang hidup. Bapak Ibu sadar atau tidak, hidup kita sudah dikorbankan bagi Kristus. Kita seperti hidup kita seperti di kandang, sedang di kandang seperti kambing domba yang siap untuk dikorbankan. Kita ada di kandang. Saudara, kita mau inilah korban yang hidup. Ya, jadi bukan korban yang mati. Ya, kalau korban yang mati sudah tidak ada masalah, saudara, sudah dikorbankan. Tapi kita adalah korban yang hidup. Nah, saudara, dengan pengertian ini saya berharap kita lebih ngerti bahwa kita adalah korban yang hidup, saudara. Disimpan, ya berarti seluruh hidup kita skor hanya bagi Tuhan. Nah, saudara, kalau lihat Kolose 3:17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dengan dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita, sambil mengucap syukur. Nah, saya akan kasih penjelasan. Lakukan dalam nama Yesus, oke, ini sudah pasti kita bisa lakukan. Ya, nah artinya saudara, kita hidup di hadapan Yahweh, yang menyelamatkan kita. YHWH artinya apa? I'm the present. Aku hadir. Makanya saudara, kita harus melakukannya segala sesuatu di hadiratnya, ya, sambil mengucap syukur. Karena kenapa? Allah hadir di situ. Nah, melakukan segala sesuatu di hadiratnya, ini yang disebut konsep koram deo. Koram itu di hadapan, deo itu artinya wajah Tuhan. Jadi kita melakukan segala sesuatu di hadapan wajah Tuhan. Kita melakukan is everything dalam kehidupan kita, melakukannya di hadapan wajah Tuhan. Makanya sambil mengucap syukur. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu, lakukanlah dalam Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Yang kedua, pembaharuan akal budi. Bahasa Yunaninya neos. Nah, neos ini pengertiannya bukan hanya sekedar pikiran kita. Ini meliputi pikiran dengan perasaan dan perilaku kehidupan kita. Kembali, saudara, ingat tadi ketika kita sudah jatuh dalam dosa, jiwa kita ini sudah rusak. Harus mengalami transformasi, harus diubahkan. Ya, dan diubahkannya itu terus-menerus. Kita ini makhluk hidup, saudara. Pikiran kita nggak mungkin kayak besi tinggal ditekuk begitu, saudara. Ya, itu perlu dilakukan terus-menerus. Makanya para ahli mengatakan begini, kalau kita mengalami perubahan perilaku, gitu ya, satu hal yang kita mau lakukan, gitu, itu minimal harus dilakukan sampai 21 kali. Gitu. Terus-menerus dilakukan sampai 21 hari, ya, itu baru tercipta, ya, satu kebiasaan. Minimal itu. Belum lagi yang mungkin yang agak sedikit keras, agak sedikit agak sedikit lemot, mungkin butuh waktu lebih panjang. Tapi minimal para ahli katakan 21 kali kita harus lakukan sehingga perubahan itu bisa terjadi. Nah, ini bukan kata saya, tapi ini kata seorang ahli. Ini dia Dr. Kalulin, saudara, Kalulin Leaf, itu seorang dokter. Dia dokter ahli otak, saudara. Ya, dia ahli otak. Neuro. Dan dia juga seorang hamba Tuhan
yang menyala-nyala dalam roh. Dia penuh Roh Kudus, selalu berbahasa roh. Ya, ini yang orang yang penuh Roh Kudus dan dia dokter ahli otak. Nah, dia mengatakan, saudara, ada 3 jenis orang Kristen. Jenis yang pertama, tidak merenungkan firman, tidak praktek, yaitu hal yang pertama tadi, ya, mempersembahkan tubuh, dan yang kedua, saudara, yang pertama tadi mempersembahkan tubuh, yang kedua pembaharuan budi. Ya, pembaharuan budi. Ya, pembaharuan budi. Nah, kalau ini tidak dilakukan, otaknya itu rusak. Menurut dokter ini, otaknya rusak. Yang kedua, saudara, ciri yang kedua, merenungkan firman. Ya, merenung, baca Alkitab. Tapi sayang tidak mempraktekkan 2 hal tadi. Perubahan otaknya cuma 1% dalam setahun. Bisa dibayangin itu, saudara. Dalam setahun itu perubahan cuma 1%. Sementara tadi saya sudah katakan setiap 10 detik di bawah ada sadar pikiran kita keluar tuh pikiran-pikiran baru. Terus bermunculan. Yang jahat maupun yang baik itu muncul. Nah, kalau kita perubahan otak kita cuma 1%, 1 tahun loh, saudara. Saya bisa bayangkan, makanya jangan heran kalau saudara Bapak Ibu negur orang, ingatin orang gitu ya, dikasih tahu, kelihatannya gitu ya, tapi nggak lama kembali lagi. Karena kenapa? Karena ini perubahan otaknya cuma 1% setahun. Nah, saya berharap ini yang kita lakukan, hal yang ketiga, merenungkan firman, mempraktekkan ibadah yang sejati, dan pembaharuan budi kita lakukan, saudara. Nah, perubahan otaknya adalah 35-70% per tahun. Biasanya kalau orang-orang kayak gini, saudara, begitu dinasehati, dikasih tahu, nangkep, sadar. Begitu dia melakukan kesalahan, begitu ditegur, ya, bukannya ngambek, bukannya marah, bukannya lari, tapi justru bertobat. Itu di situ, saudara. Makanya sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan kita, maaf Bapak Ibu, kita hamba Tuhan, jangan sampai mau khotbah baru baca Alkitab. Ya, saya walaupun seorang hamba Tuhan, cukup padat jadwal khotbah, tapi saya selalu tiap hari punya jadwal khotbah, punya jadwal baca Alkitab yang rutin. Saya tiap hari pasti ada baca 5 pasal yang saya baca. Biasanya saudara rutin 1-2 pasal Perjanjian Lama, 1 pasal Perjanjian Baru. Dan kitab Wahyu saya tidak lupa, tiap minggu, tiap hari saya baca 1 pasal. Dan Amsal, saya selalu baca 1 pasal supaya kita bisa memiliki hikmat. Saya selalu ikutin hari, kalau hari tanggal 1 itu pasal 1, terus tiap hari saya baca 1 pasal. Dan saya tambahkan sekarang 1 pasal lagi, ya 1 kitab lagi, yaitu Mazmur. Supaya kenapa? Mazmur itu mengajarin kita supaya lebih cinta, lebih mengasihi Tuhan. Saya baca kalau ayat-ayatnya pendek-pendek itu bisa 5 pasal, kalau ayatnya panjang-panjang mungkin 2 atau 3 pasal. Itu rutin saya baca. Tiap hari saya lakukan. Renungkan firman dan praktekkan. Ibadah sejati, makanya di tempat saya sekarang tiap hari ada doa pagi. Ini melatih kita, sudah. Ya, dan ibadah doa pagi kita nggak pakai liturgi, gitu. Kita memang ada 20 menit praise and worship, nyembah. Setelah itu firman. Nah, firman semua yang ikut boleh menyampaikan apa yang didapatkan. Ya, kita mempraktekkan karunia-karunia. Mereka semua menyampaikan firman yang didapatkan, firman mereka sampaikan. Lalu kita perjamuan kudus. Setelah perjamuan kudus, kita akan doakan. Kita akan banyak doa yang membutuhkan karena kita sepakat berdoa, orang yang sepakat berdoa, saudara, itu besar kuat. Kita akan yang saling dan doa kita saling doakan. Dan itu yang kita lakukan tiap hari. Supaya kenapa kita praktekkan supaya mengalami perubahan. Dan akan terjadi 5-75%.
Satu lagi yang terakhir ya, Bapak Ibu, satu lagi ini dia. Ya, oke, ini masih yang kedua. Bagaimana mempraktekkan intinya? Nah, ini ya, tidak hidup sendirian, saudara. Nanti ayat 3-8 dari Roma 8 tadi, tolong diselesaikan dibaca, saudara. Saya teruskan, yang terakhir. Yaitu ini, yang ketiga. Saling membangun dalam tubuh Kristus. Hafruta, ya, hafruta. Hafruta itu sahabat sejati. Saya berharap setiap kita punya harufta, ya, punya sahabat-sahabat yang sejati. Nah, saudara, saya senang baca ayat ini, saudara. Dalam terjemahan NIV, ya, NIV nulisnya begini. Therefore, I urge you, brother and sister, in view of God, mercy, to offer you bodies. Nah, sobat ikan, dia tidak tulis body, tapi bodies. Artinya ini apa? Jamak, bukan tunggal. Kalau terjemahan bahasanya cuma tubuh, itu nggak jelas. Tapi di bahasa Inggris ini jelas. Bodies ini berarti tubuh-tubuh. Ya, bukan singular, tapi plural. As a living sacrifice, holy and pleasing to God, this is you true and proper worship. Jadi saudara, ternyata ini kita hidup harus sebagai tubuh-tubuh Kristus ini harus hidup dan tubuh-tubuh Kristus bersatu menjadi tubuh Kristus. Ya, tubuh ini, kita ini semua ada tubuh-tubuh ini harus disatukan di dalam tubuh Kristus. Sehingga menjadi living sacrifice. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, mari saudara hari-hari ini kita saling membangun. Dalam masa-masa pandemi, saudara, banyak orang yang positif yang ketika dirawat, mereka drop, jatuh. Karena kenapa? Kondisi tubuhnya. Karena mereka sendirian, saudara. Mereka merasa, ya, karena memang harus diisolasi, jadi itu membuat imunnya turun. Makanya kita butuh hafruta. Kita butuh ini hafruta. Sahabat-sahabat sejati yang senantiasa mendorong, menopang, mendoakan. Makanya saudara, 2 orang benar berdoa. Ya, nah orang benar ini ya hafruta, saudara. Sahabat yang sejati ketika berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan hadir di situ. Oleh itu saya rindu mengajak kita semua hari-hari ini dalam kondisi pandemi seperti ini. Mari kita saling membangun. Udahlah, kita jangan saling mencela, merasa diri paling hebat. Saya rindu kita semuanya. Yuk saling membangun. Ya, kita membutuhkan tubuh-tubuh ini menjadi tubuh Kristus yang diikat dengan kasih Kristus yang sempurna. Ini akan menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa, saudara, kalau kita bisa saling membangun. Nah, 3 hal ini ya untuk mengubah, mentransform hati setiap kita. Puji Tuhan, jadi ini yang firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Yuk. Bapa, hamba berdoa buat setiap kami. Kami sudah belajar akan firman-Mu. Kami mau diubahkan. Kami mau Tuhan hati kami diubahkan. Kami mau Tuhan membangun ibadah yang sejati. Kami mau mengalami perubahan-perubahan budi kami, supaya kami semakin hari semakin serupa seperti Engkau. Kami mengerti Tuhan, kami sebagai tubuh. Kami membutuhkan rekan-rekan kami sebagai tubuh-tubuh Kristus yang diikat oleh kasih Kristus yang sempurna. Kami akan membangun kerajaan Allah di muka bumi. Pakai setiap kami, hamba berdoa ya Tuhan, dimanapun hamba-hambamu berada, jamah dalam nama Yesus. Hadirat Roh Kudus menjamah setiap kami. Oh shikara labara shandara bakara. Ura labara shandara. Jamah Tuhan, jamah hati kami. Pulihkan setiap kami. Perbendaharaan kami dibenarkan dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan yang keluar dari mulut kami ada sesuatu bahasa kasih yang keluar. Perbendaharaan kami yang kepahitan, dendam,
sakit hati, kecewa, kami cabut di dalam nama Yesus. Kami cabut dalam nama Yesus. Berikan hatimu ya Tuhan. Kasih Kristus yang sempurna menjadi penguasa tunggal dalam hati setiap kami. Penuhi hati kami, penuhi hidup kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saya merasakan kasih Tuhan yang sedang dicurahkan, saudara. Saudara buka hati, terima urapan Tuhan, terima jamahan Tuhan. Dimanapun kau berada saat ini, terima jamahan Tuhan. Hatimu sedang diubahkan oleh Tuhan. Hatimu sedang ditransformasi. Oh, syikara labarasya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah Tuhan. Biar hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu. Sehingga kami boleh saling mengasihi satu yang lain. Membangun kerajaan Allah di muka bumi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.